Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan, kesempatan untuk terus belajar. Wabil khusus belajar membaca Al-Quran yang baik dan benar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Sahabat Al-Quran, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sifatul huruf. Sifatul huruf. Ada sifat dan huruf. Sifat itu apa? Karakter. Sifat itu karakter yang dimiliki oleh huruf. Karena sejatinya setiap huruf-huruf hijaiyah, huruf-huruf yang keluar dari makhrajnya, dia punya sifat. Sehingga cara pengucapannya menjadi lebih sempurna. Nah, oleh karena itu, kita lihat definisi dan tujuan kenapa kita harus belajar sifatul huruf. Apa yang maksud dengan sifat huruf? Sifat huruf adalah sifat yang baru datang pada saat huruf itu keluar dari makhrajnya. Bisa jadi jelas, lunak, dan lain sebagainya. Jadi ada sifat yang datang, sifat atau karakter yang dimiliki oleh huruf tersebut. Ya, seperti jelas, ya jelas, lunak, ya lunak, dan sebagainya. Ada ba, bi, bu, ab. Mungkin di pertemuan yang lalu kita sudah membahas makhrajul huruf. Contoh untuk huruf ba, makhrajnya adalah di bibir, kedua bibir. Ba, bi, bu. Kemudian ketika kita sukunkan, maka bunyinya menjadi ab. Tetap menempelkan kedua bibir. Ab. Mungkin secara makhrajnya sudah tepat. Ada di kedua bibir. Tapi ada karakter yang hilang yang dimiliki oleh huruf ba, yaitu qalqalah, sifat memantul. Sehingga bunyinya harusnya kita gabungkan makhraj dan sifat, bunyinya menjadi ba, bi, bu, ab. Ba, bi, bu, ab. Memantul, bukan hanya sekedar ab, ib, ub, tetapi ab, ib, ub. Dengan menggabungkan makhraj dan sifat. Ini satu kesatuan. Kita tidak bisa memisahkan makhraj dan sifat. Kita tidak bisa membaca makhrajnya saja, kemudian mengenyampingkan sifat huruf, ataupun dengan sebaliknya. Kemudian, apa tujuannya? Tujuan belajar makhraj, mempelajari sifatul huruf. Agar huruf yang keluar dari mulut semakin sesuai dengan keaslian huruf Al-Quran. Semakin sempurna. Ya. Huruf yang sudah tepat makhrajnya belum dapat dipastikan kebenarannya sehingga sesuai dengan sifat aslinya. Seperti tadi kita contohkan dengan huruf ba. Ba, bi, bu, ab. Betul secara makhraj dengan menggunakan dua bibir, tapi sifatnya tidak tertunaikan. Oleh karena itu, kita sebagai pembaca Al-Quran, ya, menjadi sebuah keniscayaan bagi kita semuanya untuk betul-betul menguasai makhrajul huruf dan sifatul huruf. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lihat untuk sifatul huruf, ya. Sifatul huruf itu kalau kita petakan ada dua. Ya, kalau kita petakan ada dua. Yang pertama ada sifat ghair mutadadah. Ada sifat ghair mutadadah. Kemudian yang kedua ada sifat mutadadah, dan yang kedua sifat ghair mutadadah. Apa yang dimaksud dengan sifat mutadadah? Sifat mutadadah itu ada sifat yang berlawanan. Sifat yang berlawanan.
Nah, sifat yang berlawanan kalau kita lihat ya ke bawah ada 5 sifat ya. Dikelompokkan menjadi 5 sifat. Yang pertama yang pertama ada sifat al-hamsu, kebalikannya al-jahr, berlawanan. Kalau enggak al-hamsu pasti al-jahr. Yang kedua ada sifat syiddah, kemudian rokhawah. Ada yang ketiga sifat isti'la dan istifal. Yang keempat ada itbaq dan infitah. Yang kelima ada idlak dan ismat. Ini berlawanan ini. Kalau enggak itbaq ya pasti infitah. Kalau idlak sudah pasti bukan ismat. Nah, ini yang dimaksud dengan berlawanan. Kemudian yang kedua ada ghair mutadadah. Kalau ghair mutadadah tidak berlawanan. Ghair mutadadah tidak berlawanan. Apa saja? Yang pertama ada sofir. Ini semuanya adalah sifat-sifat yang dominan, ya, yang punya karakter kekhasan tersendiri untuk huruf-huruf tertentu. Yang pertama ada sofir. Kemudian yang kedua qalqalah. 3 sifat lin. Yang keempat sifat inhiraf. 5 sifat takrir. 6 sifat tafashi. Dan yang ketujuh sifat istitadah. Sahabat Al-Quran, untuk memahami dan menghafal sifat huruf, maka awali kita memahami dari bagannya, di skemanya. Sifat huruf dibagi 2, ada mutadadah, ada ghair mutadadah. Hafalkan istilah-istilahnya. Al-hamsu, kembalikan jahar, syiddah, kembalikan rakhwa, terus sampai ke bawah. Begitu juga yang sifat ghair mutadadah. Ada sofir, ada qalqalah, ada lin, sampai seterusnya, sampai yang ke nomor 7, sifat istitolah. Ini semuanya dihafalkan. Hafalkan istilah-istilahnya, hafalkan lawan-lawan katanya, hafalkan definisinya, hafalkan hurufnya apa saja, dan pahami cara penggunaannya, cara mempraktekannya. Sahabat Al-Quran, mungkin ini pengantar untuk sifat huruf. Insyaallah nanti akan kita detailkan pembahasannya. Yang mudah-mudahan semakin menyempurnakan cara membaca Al-Quran kita semuanya, sehingga bacaan Al-Quran kita menjadi semakin fasih. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.